Halo Bapak dan Ibu, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke channel Panduan Sehat Lansia, selamat datang. Kami senang sekali Anda bisa bergabung dengan komunitas kami. Beberapa waktu lalu, saya menerima konsultasi dari putri Ibu Sinta. Putrinya menceritakan bahwa Ibu Sinta hampir setiap hari mengonsumsi labu siam. Alasannya sederhana. Labu siam mudah didapat, harganya terjangkau, dan selama ini selalu dianggap sayuran yang sangat menyehatkan. Namun, putrinya mulai khawatir akan ketidakseimbangan gizi dan potensi efek samping lain akibat konsumsi yang monoton ini. Apakah ada akibat terlalu sering makan labu siam bagi lansia? Dan apa saja rekomendasi yang lebih baik? Di video kali ini, saya akan membagikan informasi penting ini kepada Anda semua. Bapak dan Ibu, labu siam memang populer. Kita sering melihatnya di pasar, diolah menjadi berbagai masakan rumahan favorit seperti sayur lodeh, tumisan, atau lalapan segar. Umumnya, labu siam dikenal kaya akan serat, vitamin, dan mineral. Namun, seperti halnya makanan lain, konsep terlalu banyak bisa mengubah manfaat menjadi potensi risiko, terutama bagi tubuh lansia yang memiliki karakteristik dan kebutuhan berbeda. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami banyak perubahan. Fungsi organ vital seperti ginjal mungkin tidak seoptimal dulu. Sistem pencernaan bisa menjadi lebih sensitif. Dan seringkali, lansia mengonsumsi obat-obatan tertentu secara rutin. Perubahan-perubahan ini menjadikan penting bagi kita untuk lebih cermat dalam memilih dan mengonsumsi makanan. Seringkali, kita hanya berfokus pada manfaat kesehatan suatu makanan tanpa mempertimbangkan potensi efek samping jika dikonsumsi secara berlebihan atau tidak sesuai dengan kondisi tubuh kita. Mengabaikan potensi dampak negatif ini bisa menyebabkan masalah kesehatan yang tidak diinginkan, bahkan memperburuk kondisi kesehatan yang sudah ada. Video ini akan membahas secara mendalam tentang labu siam. Kita akan mengulas kembali apa saja manfaat dasarnya, dan bahkan melihat beberapa akibat positif jika dikonsumsi dengan tepat oleh lansia yang sehat. Namun, yang terpenting, kita akan fokus pada poin kewaspadaan dan potensi dampak negatif mengonsumsi labu siam setiap hari, khususnya bagi lansia yang mungkin memiliki kondisi kesehatan tertentu. Kita akan membahas bagaimana konsumsi labu siam yang monoton dan berlebihan dapat menyebabkan ketidakseimbangan gizi, memengaruhi fungsi ginjal, memicu masalah pencernaan, hingga berinteraksi dengan obat-obatan. Jangan panik dulu Bapak dan Ibu. Tujuan video ini bukan untuk melarang Anda mengonsumsi labu siam, melainkan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mengonsumsinya dengan bijak. Dengan informasi ini, Anda bisa membuat pilihan yang lebih cerdas untuk menjaga kesehatan optimal di usia senja. Saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Panduan Sehat Lansia agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Bapak dan Ibu, sebelum kita membahas potensi risiko konsumsi labu siam secara berlebihan, penting bagi kita untuk mengingatkan kembali apa saja manfaat dasar yang menjadikan labu siam sebagai sayuran yang populer dan menyehatkan. Secara umum, labu siam dikenal kaya akan serat. Kandungan serat ini sangat penting untuk kesehatan pencernaan. Serat membantu melancarkan buang air besar, mencegah sembelit yang sering menjadi masalah pada lansia, serta mendukung kesehatan mikrobioma usus. Serat juga berkontribusi pada rasa kenyang yang lebih lama, yang dapat membantu dalam pengelolaan berat badan. Selain serat, labu siam juga merupakan sumber yang baik dari berbagai vitamin dan mineral esensial. Ia mengandung vitamin C, antioksidan kuat yang penting untuk sistem kekebalan tubuh, melindungi sel dari kerusakan, dan mendukung produksi kolagen. Ada juga kandungan vitamin K yang berperan penting dalam pembekuan darah dan menjaga kesehatan tulang. Mineral seperti kalium juga melimpah dalam labu siam, esensial untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh, serta membantu mengatur tekanan darah. Labu siam memiliki kandungan air yang sangat tinggi, membuatnya menjadi sayuran yang sangat menghidrasi.
Ini bisa menjadi pilihan yang baik untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh harian, terutama di cuaca panas, dan membantu proses detoksifikasi alami tubuh. Kandungan air yang tinggi juga menjadikan labu siam rendah kalori sehingga kokoh. Bagi mereka yang sedang menjalani program diet atau menjaga berat badan ideal, labu siam juga dikenal memiliki sifat antioksidan berkat berbagai senyawa fitokimia seperti flavonoid dan fenolik yang ada di dalamnya. Antioksidan ini berperan vital dalam melawan radikal bebas dalam tubuh yang dapat menyebabkan kerusakan sel dan berkontribusi pada perkembangan berbagai penyakit kronis, termasuk yang berkaitan dengan proses penuaan. Beberapa penelitian awal bahkan menunjukkan bahwa labu siam mungkin memiliki efek positif dalam mengontrol kadar gula darah dan menurunkan tekanan darah berkat kombinasi serat, kalium, dan senyawa bioaktifnya. Ini menjadikan labu siam pilihan yang menarik bagi individu yang berisiko atau sudah menderita diabetes dan hipertensi. Dengan semua manfaat dasar ini, tidak heran jika labu siam seringkali menjadi pilihan sayuran favorit dan dianggap menyehatkan dalam diet sehari-hari. Namun, pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampaknya pada tubuh lansia sangat diperlukan. Bagi sebagian lansia yang dalam kondisi sehat prima dan tidak memiliki riwayat penyakit tertentu, mengonsumsi labu siam setiap hari dalam porsi yang wajar justru dapat memberikan beberapa akibat positif, terutama karena kandungan nutrisinya. Pertama, konsumsi serat yang rutin dari labu siam dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan secara optimal. Sembelit adalah masalah umum pada lansia, dan asupan serat yang konsisten membantu melancarkan buang air besar, menjaga usus tetap sehat, dan mencegah gangguan pencernaan lainnya. Ini berarti lansia dapat merasa lebih nyaman dan ringan setiap hari. Kedua, kandungan kalium yang melimpah pada labu siam dapat berkontribusi pada pengendalian tekanan darah yang lebih baik. Bagi lansia yang sehat dan memiliki tekanan darah normal atau cenderung tinggi, kalium dapat membantu menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh, yang penting untuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Ini merupakan langkah proaktif yang baik untuk mencegah hipertensi. Ketiga, labu siam yang kaya antioksidan dapat memberikan perlindungan seluler yang berkelanjutan. Konsumsi antioksidan setiap hari membantu tubuh melawan kerusakan akibat radikal bebas, memperlambat proses penuaan sel, dan mengurangi risiko berbagai penyakit degeneratif yang sering menyerang lansia, seperti penyakit jantung atau kanker tertentu. Keempat, hidrasi yang konsisten dari kandungan air labu siam yang tinggi. Banyak lansia tanpa sadar mengalami dehidrasi ringan karena kurangnya rasa haus. Mengonsumsi sayuran dengan kadar air tinggi seperti labu siam setiap hari dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh dan memastikan organ berfungsi dengan baik. Kelima, sifat rendah kalori dan tinggi serat dapat membantu pengelolaan berat badan yang sehat. Menjaga berat badan ideal sangat penting bagi lansia untuk mengurangi beban pada sendi dan mengurangi risiko berbagai penyakit terkait obesitas. Labu siam memberikan rasa kenyang tanpa kalori berlebih. Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa manfaat positif ini berlaku bagi lansia yang sehat dan tidak memiliki kondisi medis yang memerlukan pembatasan nutrisi tertentu. Situasi akan berubah jika ada kondisi kesehatan yang mendasari, yang akan kita bahas di poin selanjutnya. Nah, inilah inti dari kekhawatiran Putri Ibu Sinta dan informasi yang wajib Anda ketahui. Bapak dan Ibu, meskipun ada manfaatnya, mengonsumsi labu siam setiap hari, terutama dalam jumlah besar, dapat menimbulkan potensi dampak negatif bagi lansia, terutama mereka dengan kondisi kesehatan tertentu. Pertama, risiko hiperkalemia bagi penderita gangguan ginjal. Ini adalah perhatian paling serius. Labu siam memiliki kandungan kalium yang cukup tinggi. Bagi lansia dengan fungsi ginjal yang menurun, penyakit ginjal kronis, atau gagal ginjal, kemampuan ginjal untuk menyaring kelebihan kalium dari darah menjadi sangat terbatas. Jika kalium menumpuk di tubuh, kondisi yang disebut hiperkalemia, ini bisa sangat berbahaya dan berpotensi mengancam jiwa. Gejala hiperkalemia bisa berupa kelemahan otot, kelelahan, mual, hingga gangguan irama jantung yang fatal. Alla Carrera,
Itu, bagi penderita masalah ginjal, konsumsi labu siam setiap hari dalam jumlah besar sangat tidak disarankan dan harus sesuai anjuran dokter atau ahli gizi. Kedua, gangguan tidur akibat efek diuretik yang berlebihan. Labu siam memiliki sifat diuretik alami. Artinya, ia merangsang produksi urin. Jika dikonsumsi setiap hari, apalagi dalam jumlah besar atau di malam hari, efek diuretik ini bisa menjadi berlebihan. Akibatnya, lansia yang sudah rentan terhadap nokturia sering buang air kecil di malam hari akan semakin sering terbangun untuk ke kamar mandi. Tidur yang terfragmentasi dan kurang berkualitas secara kronis dapat menyebabkan kelelahan ekstrem, penurunan fungsi kognitif, peningkatan risiko jatuh, dan memperburuk kondisi kesehatan lainnya. Meskipun hidrasi penting, timing dan jumlah cairan perlu dieter, dan sayuran diuretik seperti labu siam sebaiknya dihindari menjelang tidur. Ketiga, ketidakseimbangan gizi dan defisiensi nutrisi. Lain, mengonsumsi labu siam setiap hari secara monoton dapat menyebabkan ketidakseimbangan gizi. Meskipun labu siam mengandung berbagai vitamin dan mineral, ia tidak menyediakan semua nutrisi yang dibutuhkan tubuh lansia dalam jumlah yang cukup, misalnya protein, lemak sehat, zat besi, vitamin B, kompleks tertentu. Fokus berlebihan pada satu jenis sayuran dapat mengesampingkan konsumsi variasi sayuran lain yang juga penting dan memiliki profil nutrisi uniknya sendiri. Diet yang monoton bisa berujung pada defisiensi nutrisi esensial dalam jangka panjang, yang justru memperburuk kesehatan lansia. Keempat, masalah pencernaan seperti gas dan kembung. Meskipun serat dalam labu siam baik untuk pencernaan, bagi sebagian lansia dengan sistem pencernaan yang lebih sensitif atau kondisi seperti irritable bowel syndrome (IBS), konsumsi serat jenis tertentu yang berlebihan dari satu sumber setiap hari bisa memicu produksi gas berlebih, kembung, diare, atau rasa tidak nyaman di perut. Tubuh lansia seringkali memiliki enzim pencernaan yang kurang aktif, membuat beberapa jenis serat lebih sulit diproses. Konsumsi harian dapat memperparah kondisi ini. Kelima, potensi interaksi obat. Labu siam memiliki efek diuretik ringan dan dapat memengaruhi kadar kalium. Ini berarti ia berpotensi berinteraksi dengan obat-obatan tertentu yang sering dikonsumsi lansia, terutama obat diuretik seperti furosemid. Konsumsi bersama labu siam bisa menyebabkan penurunan tekanan darah yang terlalu drastis atau ketidakseimbangan elektrolit yang parah. Obat tekanan darah tinggi misalnya ACE inhibitor atau ARB. Obat-obatan ini juga dapat meningkatkan kadar kalium dalam darah. Kombinasi dengan labu siam yang kaya kalium dapat meningkatkan risiko hiperkalemia. Obat pengencer darah antikoagulan, meskipun efeknya kecil, setiap makanan yang memengaruhi vitamin K atau pembekuan darah perlu diwaspadai jika Anda mengonsumsi pengencer darah. Selalu konsultasikan dengan dokter atau apoteker mengenai potensi interaksi makanan dengan obat-obatan Anda. Mengonsumsi makanan secara berlebihan, bahkan yang dianggap sehat sekalipun, dapat menimbulkan masalah. Diversifikasi diet adalah kunci utama bagi kesehatan lansia, bapak dan ibu. Setelah memahami potensi dampak negatif dari konsumsi labu siam yang berlebihan, mari kita bahas solusinya. Kuncinya adalah moderasi, diversifikasi diet, dan kesadaran akan kondisi tubuh Anda. Takaran aman untuk lansia sehat. Jika Anda adalah lansia yang sehat dan tidak memiliki riwayat masalah ginjal atau kondisi medis lain yang disebutkan di atas, Anda tetap bisa menikmati labu siam. Takaran aman yang direkomendasikan adalah sekitar 100–150 gram, sekitar 1 porsi kecil hingga sedang per kali makan, dengan frekuensi 1–2 kali seminggu. Prioritaskan konsumsi di pagi atau siang hari, dan hindari di malam hari untuk mencegah gangguan tidur akibat efek diuretik. Diversifikasi diet adalah kunci. Jangan pernah mengandalkan satu jenis sayuran saja, meskipun itu sehat. Tubuh lansia membutuhkan spektrum nutrisi yang luas. Variasikan jenis sayuran Anda setiap hari. Contohnya sayuran hijau gelap, bayam, brokoli, kale, sawi, kaya vitamin K, folat, antioksidan, sayuran berwarna cerah, wortel, labu kuning,
paprika, merah kaya beta-karoten, vitamin C, sayuran umbi lainnya, kentang, ubi jalar kaya karbohidrat kompleks, kalium, vitamin B, sayuran polong pelonggen, buncis, kacang panjang kaya serat, protein nabati, sayuran lain, tomat, mentimun, terong, dan lain-lain. Dengan mendiversifikasi sayuran, Anda akan mendapatkan berbagai vitamin, mineral, serat dan antioksidan yang berbeda, mencegah defisiensi nutrisi, dan mendukung fungsi organ secara menyeluruh. Cara penggalahan yang tepat untuk labu siam dan sayuran lainnya, metode pengolahan yang terbaik adalah dikukus atau direbus ringan. Ini membantu mempertahankan nutrisi dan membuatnya lebih mudah dicerna oleh sistem pencernaan lansia. Hindari menggoreng atau menumis dengan terlalu banyak minyak. Hidrasi yang cukup. Meskipun labu siam menghidrasi, pastikan Anda minum air putih yang cukup sepanjang hari. Ini membantu ginjal bekerja lebih efisien dan mencegah dehidrasi. Namun, batasi asupan cairan 2-3 jam sebelum tidur untuk mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari. Pentingnya konsultasi medis. Ini adalah poin terpenting. Jika Anda memiliki riwayat penyakit ginjal, diabetes, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, atau sedang mengonsumsi obat-obatan secara rutin, wajib berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi Anda sebelum mengubah pola makan secara signifikan, termasuk dalam konsumsi labu siam. Mereka dapat memberikan panduan nutrisi yang aman dan disesuaikan dengan kondisi kesehatan spesifik Anda, Bapak dan Ibu. Kita telah membahas secara komprehensif tentang apa akibat terlalu sering makan labu siam. Bogil, meskipun labu siam memiliki banyak manfaat dasar seperti kaya serat dan nutrisi, konsumsi berlebihan atau monoton, terutama pada lansia dengan kondisi kesehatan tertentu, dapat menimbulkan dampak negatif serius. Kita belajar tentang risiko hiperkalemia bagi penderita ginjal, gangguan tidur akibat efek diuretik yang berlebihan, potensi ketidakseimbangan gizi yang berujung defisiensi, masalah pencernaan seperti gas dan kembung, serta interaksi yang mungkin terjadi dengan obat-obatan. Kasus Ibu Sinta menjadi contoh nyata mengapa penting untuk tidak hanya fokus pada manfaat, tetapi juga pada potensi risiko. Kunci untuk menjaga kesehatan optimal di usia senja adalah moderasi, diversifikasi diet, dan selalu mendengarkan tubuh Anda. Jangan terjebak dalam kebiasaan makan satu jenis sayuran saja. Variasikan asupan sayuran harian Anda untuk memastikan tubuh mendapatkan spektrum nutrisi yang lengkap dan seimbang. Ingatlah, tubuh lansia memiliki kebutuhan dan sensitivitas yang unik. Oleh karena itu, pendekatan yang bijak dan informasi yang tepat sangat diperlukan dalam memilih makanan. Jangan pernah ragu untuk mencari nasihat profesional dari dokter atau ahli gizi Anda. Bagaimana, Bapak dan Ibu? Apakah Anda kini lebih memahami pentingnya diversifikasi diet dan kapan harus berhati-hati dalam mengonsumsi labu siam? Ayo, hindari kebiasaan buruk seperti mengonsumsi makanan apapun secara berlebihan tanpa mengetahui dampaknya, atau mengabaikan sinyal dari tubuh Anda. Mulailah dengan langkah kecil untuk menambahkan lebih banyak variasi sayuran ke dalam piring Anda setiap hari demi kesehatan jangka panjang yang lebih baik. Jangan sungkan untuk membagikan informasi berharga ini kepada teman-teman lansia, kerabat, atau siapapun yang mungkin perlu mengetahui tentang potensi dampak konsumsi labu siam yang berlebihan. Bersama, kita bisa membangun komunitas lansia yang lebih sehat dan berpengetahuan.